Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Yuntasyan dengan NIM 23329133. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan, konsep, prinsip, dan peran. Baiklah, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan telah berevolusi dari sekedar pengawasan menjadi proses pembinaan dan pengembangan yang komprehensif. Konsep super dan visi menekankan peran supervisor sebagai pemimpin yang memiliki keahlian dan wawasan yang melampaui rata-rata. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan guru dan sekolah, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Supervisi modern menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif guru yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang saling mendukung. Fokusnya bukan pada mencari kesalahan, melainkan pada peningkatan kualitas pengajaran, kurikulum, dan keseluruhan kinerja sekolah demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik. Baiklah, materi berikutnya itu mengenai sejarah dan perkembangan supervisi pendidikan. Dahulu, supervisi pendidikan seringkali dimaknai sebagai pengawasan yang kaku dan otoriter, mirip dengan inspeksi kerja yang mencari-cari kesalahan. Supervisor bertindak sebagai penilai yang mencari kekurangan dan untuk kemudian mereka perbaiki. Model ini kurang efektif karena menciptakan suasana takut dan kurang kolaboratif. Namun, seringkali perkembangan zaman, konsep supervisi pendidikan telah mengalami transportasi signifikan. Pendekatan modern menekankan aspek ilmiah dan konstruksi. Supervisi kini lebih terfokus pada pembinaan dan pengembangan profesional guru, menggunakan metode yang sistematis, serta objektif, dan berbasis data. Kolaborasi dan partisipasi aktif guru menjadi kunci keberhasilan supervisi. Tujuannya ialah bukan lagi sekedar mencari kesalahan, tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi guru. Perubahan ini mencerminkan pengesahan paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih superatif dan partisipatif. Materi berikutnya yaitu mengenai tujuan supervisi pendidikan. Tujuan utama supervisi pendidikan ialah untuk yang pertama yaitu meningkatkan kualitas mengajar guru. Supervisor membantu guru meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kualitas mengajar mereka. Bayangkan seorang supervisor sebagai pelatih yang membantu guru meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar dan belajar. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum. Supervisor membantu sekolah dan mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang efektif. Ini seperti merancang rencana pembelajaran yang tepat untuk siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan proses pembelajaran. Supervisor membantu sekolah dan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini seperti memastikan bahwa semua bagian dari proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dari rencana sehingga dari rencana pembelajaran hingga evaluasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan staf. Supervisor membantu staf sekolah, terutama guru, dan dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan mereka. Ini seperti memberikan pelatihan dan kesempatan belajar bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mereka. Materi berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yang efektif berakar dari 9 prinsip utama. Yang pertama yaitu pendekatan
ilmiah, memastikan keputusan berbasis data dan fakta objektif. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Itu supervisi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru untuk mendapatkan bantuan dan layanan. Artinya, semua guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari supervisor. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, yaitu supervisi melibatkan semua pihak yang terlibat termasuk supervisor, guru, dan sekolah. Uh, yang keempat yaitu prinsip konstruktif, yaitu supervisi berfokus pada pembangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kelima yaitu pendekatan positif, memotivasi dan mendukung pertumbuhan guru. Yang keenam yaitu prinsip progres. Supervisi memberikan kesempatan bagi guru untuk berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Dan yang ketujuh yaitu prinsip inovasi, yang mana supervisi mendorong penggunaan metode pendekatan baru dalam supervisi dan pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu prinsip suasana yang aman dan nyaman sangat penting. Dan yang terakhir yaitu prinsip reflektif, yaitu supervisi mendorong evaluasi dan refleksi diri sebagai supervisor dan guru. Artinya, supervisor dan guru harus mengevaluasi diri mereka sendiri untuk melihat apa yang bisa mereka perbaiki. Materi berikutnya yaitu mengenai fungsi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki fungsi utama yang paling penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Fungsi ini mencakup koordinasi semua usaha sekolah untuk mencapai tujuan bersama, melengkapi kepemimpinan kepala sekolah, serta memperluaskan pengalaman dan kemampuan guru. Selain itu, supervisi juga menstimulasi kreativitas di lingkungan sekolah, memberikan fasilitas dan penilaian berkelanjutan, serta menganalisis situasi belajar mengajar untuk menekankan solusi atas masalah dengan memberikan pelatihan dan wawasan yang terintegrasi. Supervisor berperan penting dalam pengembangan staf dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Materi berikutnya yaitu mengenai peran supervisor. Peran supervisor dalam supervisi pendidikan sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai koordinator, mereka bertanggung jawab untuk mengatur semua kegiatan supervisi agar berjalan lebih efektif. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kelompok, supervisor menetapkan arah dan tujuan kegiatan tersebut. Selain itu, mereka berfungsi untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, materi berikutnya yaitu objek supervisi pendidikan. Objek utama dari supervisi pendidikan ialah yang pertama yaitu perbaikan pengajaran, yaitu dengan meningkatkan kualitas pengajaran guru. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang lebih efektif. Serta yang ketiga yaitu pengembangan staf, yaitu mengembangkan kemampuan dan skill staf sekolah, terutama para guru-guru. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan moral dan semangat kerja guru, yaitu menjaga dan meningkatkan moral dan semangat kerja guru. Baiklah, dari materi-materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan dan pengembangan guru. Awalnya supervisi diartikan sebagai pengawasan untuk mencari kesalahan, namun kini telah transformasi menjadi pendekatan yang konstruktif dan ilmiah. Tujuan utama supervisi meliputi peningkatan kualitas guru, kualitas mengajar, mengembangkan kurikulum, peningkatan proses pelajaran, dan pengembangan staf. Prinsip-prinsip yang mendasari supervisi mencakup pendekatan ilmiah, demokratis, kerjasama, konstruktif, positif, progresif, inovatif, aman, dan reflektif.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.